Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Kemarin saya katakan 30 November pada Kamis pagi. Besok tanggal 1 November, ternyata hari ini Tuhan sudah pelihara kita tanggal 1 November, 1 Desember 2023. Kita buka mengawali di bulan yang terakhir, bulan 12 tahun 2023. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan kita komit dengan Tuhan supaya kita makin hari mau cinta Tuhan. Bapak Ibu ya, komit dengan Tuhan. 1 Desember. Sebentar, tidak lama lagi kita semua di bulan Desember ini bersukacita. Saya juga pelayanan pulang ke Jember dalam penggembalaan pelayanan Natal, ibadah Natal. Ya, karena papi mami saya almarhum yang sudah bersama dengan Tuhan mewarisin anak-anaknya, ya, rumah Tuhan, pelayanan penggembalaan di gereja Bethel Tabernakel di Jember, ya. Terus saya maju melayani pekerjaan Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kita melangsungkan amanat agung dari Tuhan Yesus, misi dari Tuhan Yesus, mencari jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkaitan dengan Kejadian 22 ayat 1-24 tentang kepercayaan Abraham diuji dan lahirnya Ribka dari Nahor. Mari kita mau senantiasa cinta firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Karena orang yang cinta Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku. Yesaya ayat 23, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Tuhan Yesus, Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu, sumber kehidupan. Amin. Ampunilah semua dosaku, Yesus, ampunilah segala salah kehilanganku. Oh Yesus Bapakku, aku cinta Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Aku cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa cinta firman Tuhan di pagi yang indah ini. 1 Desember bulan yang terakhir di tahun 2023. Kita buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sesuai dengan Wahyu pasal 22 ayat 13 saya mau baca. Supaya kita senantiasa cinta firman Tuhan, diawali dengan firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Kita buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus di bulan Desember, 1 Desember pada pagi hari ini, Jumat pagi. Mari kita mencinta Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 tadi katakan, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh, haleluya. Mari kita diminta tuh taat kepada perintah Tuhan ya. Jadilah pelaku firman Tuhan. Karena janji Tuhan ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oh, haleluya, dijanji Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan janji Tuhan, kalau kita taat kepada firman Tuhan, Bapakku akan mengasihi kita semua. Dan Bapakku akan datang kepadanya. Kita nih akan didatang bersama Yesus. Dan Yesus diam bersama dengan dia. Oh, Yesus bersama dengan kita di dalam kerajaan surga kekal selama. Amin. Mari kita komit dengan Tuhan. Di 1 Desember 2023, ayo kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta dan taat kepada firman Tuhan. Sehingga nanti kelak janji Tuhan, kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Oh, ini yang saya nantikan. Saya sudah sering berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mau menantikan kematian. Ya Tuhan, aku menantikan rapture, kedatangan Tuhan Yesus. Supaya senantiasa sehat Bapak Ibu, saya doakan saya bersama keluarga. Selalu doa terus rapture, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Rapture diangkat sama Tuhan. Lolos dari kematian, lolos dari masa tribulation, lolos dari masa antikris, diangkat. Karena saya mau hidup di dalam firman Tuhan, cintai karena janji Tuhan. Nanti aku pergi ke sana, pergi ke surga. Di mana aku berada, kata Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Di mana engkau juga ada bersamaku, surga buat selama-lamanya. Mari dari saat ini kita taat kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan kita baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 24, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Coba nih saudara. Bukti Abraham itu meresponi hubungan intim. Ya.
Ya Tuhan, mari sama kita. Berarti kita menghubungkan intim dengan Tuhan pagi ini. Ya Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Pada pagi hari ku datang kepadamu. Dan aku mendengarkan firman-Mu. Apa firman Tuhan? Ayat 2. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, Yan Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang ku katakan kepadamu. Wah, dahsyat saudara. Wah, saudara tahan gak nih? Abram, kalau kita lihat sini perjalanan Abram ada mengalami 3 ujian dari Tuhan, ya. Yang pertama pada itu di Kejadian 12. Tuhan berfirman kepada Abram waktu di Kejadian 12, saya mau baca ya. Kejadian 12 di situ sudah diuji, Saudara. Apakah benar Abram itu taat? Ayat 1, berfirman Tuhan kepada Abram, Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan di rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Dan banyak omong, Saudara. Abram ini sifat bahaginya di situ. Begitu dia dapat perintah Tuhan, ya, langsung dia pergi, Saudara. Langsung di ayat 4, janji Tuhan ayat 1 dan 2 dan 3 itu Tuhan yang berjanji. Tuhan akan memberkati, ada 7 janji Tuhan kepada Abraham kalau taat. Dan ternyata Abraham tidak banyak ngomong, Saudara. Tidak banyak ngomong. Langsung ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Coba, langsung berangkat. Terus yang Tuhan berjanji pula, ya, berkaitan dengan cobaan Abraham itu berkaitan istrinya Sarah itu kan mandul, Saudara, ya. Itu saudara tirinya kan, kemarin sudah saya terangkan itu, ya, dari bapak yang sama, papanya namanya Tera, tapi punya anak, ya. Terus anak itu anak dari Haran itu dan punya istri kedua rupanya, ya. Jadi dari istri itu dia punya anak namanya Sarai, ya. Jadi satu bapak tapi beda ibu, Saudara, ya. Jadi di situ dia nikah dan ternyata Tuhan bilang bahwa aku akan, coba saya membaca Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tapi di ayat 17 Abraham bilang, lalu tertunya Abraham dan tertawa serta berkata, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun lahir? Waduh, kelihatan nih. Tapi kenyataannya janji Tuhan diberikan benar, Ishak keturunannya. Itu yang kedua, Saudara, ya. Ketiga, setelah dikasih Ishak, Saudara, diminta sama Tuhan ini supaya persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutang kepadamu. Memiliki sifat atau tidak? Ternyata punya iman dan taat. Inilah ini. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abram, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat dia kata Allah kepada. Coba nih, juga ada banyak omong. Jadi Tuhan lihat kesetiaan, ketaatannya. Ini bukti cinta Tuhan. Makanya tadi yang pertama nih, ya Tuhan, respon. Ya, juga ada bingung dia, bisa aja kalau manusia, siapa kau? Ternyata Abram meresponi, lalu sahutnya, ya Tuhan, berarti punya hubungan akrab dengan Tuhan. Dan ternyata Abram tidak banyak omong, lalu pergi ke tempat yang dikata Allah kepada. Seperti waktu di Kejadian 12. Berangkat Abram pergi. Tidak banyak debat, dia sendiri tidak ngomong sama Sarah istrinya, Saudara. Coba kalau ngomong sama Sarah, mungkin Sarah belum tentu setuju, Saudara. Tapi di sini Abram tidak banyak cincong, tidak banyak mulut, dia tidak banyak omong kepada siapa, langsung dia berangkat. Langsung ayat 4, ketika pada hari ketiga Abram melayangkan padangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Ya, jadi memandang dengan iman tempat dari jauh, dia memandang karena tempat tujuannya yang diperintahkan Tuhan. Ini melangkah dengan iman, Saudara. Ya, percaya kepada firman Tuhan. Ayat yang kelima, kata Abram kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Setelah itu kami akan kembali kepada. Oh, sembahyang sudah. Dia berdoa kepada Tuhan, membangun persekutuan Tuhan. Oh, Abram begitu indah kehidupan Tuhan. Lihat, wah, ini anakku yang kukasih. Tuhan bilang, ya, pasti Tuhan senang karena dia taat, tidak banyak cincong. Langsung Abram bicara yang kalimat. Lalu Abram mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan mengumpulkan ke atas bau Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lihat itu, Abram mengambil kayu. Ini pengorban Ishak
juga melambangkan dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mengambil kayu dia. Yesus dikorbankan di atas kayu salib di bukit Golgota. Terus berikutnya, saya mau baca. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran tua? Saya sebagai orang tua, kalau di saat anak ini tentunya nangis, saudara. Kan Abraham tahu bahwa ini anaknya bakal dikorbankan. Tapi Ishak dia tanya, di sini sudah ada kayu dan api. Di mana anak domba? Anak domba adalah Yesus, sudah. Lihat ini. Tapi Ishak tidak banyak omong, hanya tanya itu. Dan Saud Abraham apa, saudara? Saud Abraham ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Dia melangkah dengan iman. Taat karena cinta Tuhan. Mari di sini kita belajar. Supaya kita ikut Yesus, tidak usah banyak debat. Ikut Yesus, jangan bersungut-sungut. Tapi belajar taat. Yang penting melakukan perintah Tuhan. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disunyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tapi bersuara malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Saudnya, ya Tuhan. Coba ini. Untuk kedua kalinya bicara, ya Tuhan meresponi, saudara. Berarti dia taat Abraham. Tidak langsung bertindak. Sebelum bertindak, dia meresponi. Ini penting, saudara. Apapun yang Bapak Ibu sebelum bertindak, mari andalkan Tuhan. Berdoa dulu, tanya sama Tuhan. Di sini. Mendengar firman Tuhan, langsung sautnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab dia telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada takut akan Allah. Berarti inilah yang dikatakan taat, punya sifat taat Abraham itu. Lakukan perintah Tuhan. Dia tidak banyak omong, meresponi karena dasar cinta Tuhan. Langsung apa terjadi ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tandunya bersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. Ini melambangkan pengorbanan Tuhan sebagai anak domba. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ya, Injil Yohanes pasal 1, perkataan Yohanes Pembaptis ayat 29. Pada keesokannya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa. Jadi sebagai anak domba adalah Yesus nanti. Melambangkan sudah nubuatan dari 4.000 tahun sebelumnya dari saudara. Belum ini 2.000 tahun kalau Yesus, 4.000 triliun sekarang. Jadi Abraham ke zaman Yesus itu 2.000 tahun. Yesus sampai 2.000 tahun. Jadi artinya ini lambang pengorbanan Tuhan Yesus. Terus berikutnya. Dan Abraham menemui tempat itu. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang katakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Inilah sejarah. Dalam bahasa Ibrani. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Orang yang penting mari kita mau melangkah iman. Kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita mau taat. Kalau Tuhan utamakan di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua disediakan bagi Tuhan. Semua akan ditambahkan. Itulah Jehovah Jireh. Ayat 15. Untuk kedua kalinya bersuara malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah dengan diriku sendiri demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir tepi laut. Dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuh. Amin. Karena kuncinya taat. Melangkah dengan percaya iman. Dan taat. Di situ kunci berkat Allah turun. Mari kita di sini kita bisa belajar. Kita melangkah apapun dalam hidup penuh iman. Dan katakan kepada firman Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan pernah minta dulu. Tapi lakukan apa perintah Tuhan. Kalau kita lakukan perintah Tuhan dengan taat setia sama Tuhan iman. Tuhan akan memberkati. Ayat 18. Oleh keturunan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman. Ya ini penting. Dengarkan firman Tuhan. Dan kita mau taat. Di situ kunci berkat Tuhan memberikan. Ayat 19. Kemudian kembali Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka berselangkah ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Ayat 20-24. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak laki-laki bagi Nahor, saudaramu.
Us anak sulung dan Bus anaknya, dan Kemuel ai Aram, juga Keset, Haso, Pildas, Yeda dan Betul memperkenalkan Ribka. Kedelapan orang ini dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abram itu. Ayat 24 yang terakhir. Dan Gudik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahas, dan Maaka. Amin. Demikian firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 1 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari di sini kita sudah belajar firman Tuhan. Supaya pagi ini ambil intinya, yaitu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat kepada perintah Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan. Ishak adalah anak perjanjian, itu datang dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, Tuhan tidak bisa memberikan anak itu Ishak. Demikian dalam kehidupan kita, semua berasal dari Tuhan. Semuanya tergantung dari apa maunya Tuhan. Yang penting mari kita mau taat, kita mau setia, kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kalau kita cinta Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas apapun pada awal Desember, kita datang kepada Yesus, belajar firman Tuhan pada pagi hari. Mari melangkah dengan iman. Sebelum melangkah apapun, seperti Abraham lakukan, ya Tuhan, meresponi dengan Tuhan, utamakan Tuhan, dan kita melangkah dengan percaya dan taat. Tidak banyak omong, jangan bersungut-sungut, jangan pernah ngomel. Belajar taat kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan, karena engkau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkati dengan limpahnya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita buka awal ini 1 Desember 2023 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir, dan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.